Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita akan sama-sama membaca, merenungkan, dan menggumulkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Saudara, kita pasti tidak asing dengan istilah titip angpau. Kita mungkin juga pernah melakukan apa yang namanya titip angpau, saudara. Ketika kita tidak bisa hadir atau berhalangan untuk menghadiri sebuah pesta pernikahan yang disediakan atau diadakan oleh kerabat ataupun juga saudara kita biasanya titip angpau. Bahkan zaman sekarang kita bisa langsung transfer ke rekening mempelai. Atau kita pun mungkin pernah mendengar ungkapan yang mengatakan seperti ini, "Gak apa-apa, gak datang, yang penting angpaunya sampai." Sehingga apa yang terjadi di dalam dunia sekarang membuat kita ketika membaca bagian ini, kita mungkin merasa, aduh raja ini lebay banget ya. Aduh raja ini kok baper banget ya. Aduh kok raja ini kok sampai segitunya, kan tidak bisa datang karena dia berhalangan. Namun saudara, mari kita perhatikan di dalam perumpamaan ini diceritakan bahwa orang-orang yang diundang adalah orang-orang yang memang tidak niat hadir. Dan ketika mereka diundang, mereka menolak untuk hadir, maka sebenarnya penolakan mereka itu berbicara dua hal. Mereka menganggap anak raja dan raja itu tidak layak untuk menerima hadiah yang akan mereka berikan. Sehingga ini berbicara tentang penghinaan. Hal kedua, saudara, ketika mereka menolak, sebenarnya mereka itu sedang berusaha untuk memberontak. Bayangkan saja, saudara, orang-orang ini sampai berani memukuli hamba-hamba atau utusan yang dikirim oleh raja untuk mengirimkan undangan tersebut. Saudara, inilah yang terjadi ketika orang-orang ini menolak untuk hadir. Namun saudara, bayangkan betapa raja ini effort atau benar-benar mengusahakan yang terbaik untuk arrange, untuk atur pesta perkawinan anaknya. Bayangkan saudara, ini sampai 3 kali orang-orang itu diundang. Undangan pertama biasanya pada zaman dahulu itu disebar atau diberitahu bahwa keluarga A akan menikahkan anak mereka. Kemudian mendekati harinya,
akan ada orang yang kembali mengingatkan para undangan ini bahwa pestanya akan segera dimulai. Namun perhatikan, orang-orang ini menolak untuk hadir. Saudara, raja bingung, kemudian dia dengan sabarnya. Bayangkan saudara, ini raja yang begitu sabar sampai dia kirimkan lagi orang-orang yang ketiga untuk kasih tahu apa saja yang sudah dia siapkan. Dia katakan bahwa hidangan sudah tersedia. Lembu-lembu jantan dan ternak sudah disembelih. Saudara bayangkan, kata ternak dalam bagian ini bukan bicara tentang ternak biasa yang dibeli di pasar. Ternak di dalam bagian ini menunjukkan bahwa ini adalah hewan yang memang benar-benar disiapkan, digemukkan untuk kemudian disembelih dan disajikan pada hari yang sangat spesial. Saudara, ini bukan sembarang pesta. Ini adalah undangan kerajaan. Sehingga apa saudara? Sehingga penolakan ini menunjukkan bahwa orang-orang ini sama sekali tidak peduli, tidak menghormati, menghina raja, dan mungkin mereka adalah orang yang memberontak. Sehingga tepatlah respon raja yang langsung dikatakan dalam perumpamaan ini membakar dan membinasakan orang-orang tersebut. Ini bukan raja yang baper, namun ini raja yang melihat adanya sebuah penghinaan dan pemberontakan yang sengaja dilakukan oleh para undangan. Saudara, menariknya adalah ketika undangan yang pertama tidak mau hadir, dihukum, namun pesta perkawinan tetap harus dijalankan. Apa yang dilakukan? Dia mengundang orang-orang lain yang ada di jalanan, mengundang orang-orang lain yang ada di persimpangan-persimpangan jalan, sehingga benar-benar ruangan pesta itu penuh. Saudara, jangan pernah lupa ketika seorang raja mengadakan pesta, maka sebenarnya raja itu bukan cuman mengajak orang-orang yang hadir untuk menikmati dinner yang berbeda dari dinner yang biasanya. Ini adalah sebuah bentuk undangan untuk raja ini bisa bersekutu, berkomunikasi, bisa saling mengenal satu sama lain. Dan menariknya adalah undangan-undangan yang terakhir diundang adalah undangan-undangan yang bahkan disiapkan baju pestanya, saudara. Jadi zaman dulu itu bahkan baju pesta pun sangat mungkin untuk disediakan. Oleh karena itu tidak heran ketika ada orang yang tidak memakai pakaian pesta, raja ini berkata, bagaimana mungkin kamu bisa masuk kemari tanpa pakaian pesta? Dan ketika ditanya, orang itu diam. Mengapa? Karena dia tahu dia salah. Raja waktu membangun persekutuan, dia pasti menetapkan sebuah standar. Dan standarnya itu adalah standar yang bahkan disiapkan, disediakan oleh raja ini. Wow, betapa murah hatinya kan raja ini. Namun dalam perumpamaan ini kembali lagi diingatkan bahwa kesabaran Allah kita adalah kesabaran yang ada batasnya. Ketika kita terus-menerus tidak mengikuti standarnya, kita menjadi orang-orang yang sebenarnya memberontak terhadap dia. Saudara, saya suka sekali dengan Simon J. Kistemaker yang mengatakan seperti ini dalam buku Perumpamaan-Perumpamaan Tuhan Yesus. Kesabaran dan belas kasihan Allah yang tidak menghasilkan pertobatan akan menimbulkan penghakiman. Saudara, kalimat ini seharusnya mengingatkan kita bahwa kalau kita punya Allah yang begitu sabar, begitu murah hati, mari hiduplah di dalam sebuah pertobatan yang terus-menerus. Saudara, saya teringat dengan khotbah di hari Jumat Agung yang bertemakan korban pendamaian. Saudara, saya suka sekali dengan istilah yaitu Wan Hui Chi. Saudara, kata Wan ini saya coba cari di dictionary dan saya menemukan bahwa kata Wan ini terdiri dari radikal tangan dan huruf mien. Sehingga di dictionary tersebut dikatakan ini menggambarkan sebuah tangan yang menarik. Saudara, ini mengingatkan saya tentang gambaran tangan Tuhan yang terulur untuk menarik dan memulihkan kita. Saudara, bukankah itu yang Allah lakukan ketika Dia mengirimkan anaknya Tuhan Yesus Kristus? Dia mengirimkan korban pendamaian
untuk memulihkan hubungan kita yang rusak. Dia mengundang kita ke dalam perjamuannya. Dia ingin membentuk persekutuan dengan kita. Dia ingin dikenal dan mengenal kita. Namun apa yang menjadi respon kita? Apakah kita berespon dengan menyia-nyiakan kesabaran dan belas kasihan Tuhan? Dengan terus menolak undangannya? Atau kita menjadi pribadi yang merespon kasih Tuhan dengan tangan yang terus mau dipegang olehnya? Saudara, betapa berbahagia dan bersyukurnya kita kalau kita punya respon yang tepat. Betapa berbahagia dan bersyukurnya kita kalau kita diizinkan Tuhan untuk membentuk, untuk membangun sebuah persekutuan yang indah dengan Tuhan. Saudara, mari responi undangan Tuhan ini dengan sebuah sikap hati yang terus mau diubahkan, dengan sikap yang terus mau hidup di dalam standarnya Tuhan, yaitu kebenaran firman-Nya. Mari hidup dalam persekutuan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hati kami bersyukur karena di dalam anugerah Tuhan kami boleh meresponi dan menjawab iya terhadap undangan Tuhan. Kami bersyukur karena di dalam anugerah Tuhan Engkau mengingatkan kami bahwa kalau kami boleh meresponi itu semua, itu karena kebaikan Tuhan. Tolong kami supaya kami hidup terus di bawah standarnya Tuhan. Di dalam standar kebenaran firman Tuhan. Standar yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.